Harga kenaikan bahan pokok ini berpengaruh kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pedagang kecil juga harus menghadapi tantangan yang besar karena mereka harus mencari cara agar harga makanan yang dijual tidak naik namun tetap dapat menarik rasa minat para pembeli. Pemerintah juga dapat membantu dengan memberikan subsidi, mengatur distribusi bahan pokok, dan menjaga agar harga bahan pokok tetap stabil sehingga tidak mencekik masyarakat. Masyarakat dapat beradaptasi seperti dengan cara lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, serta memilih produk lokal. Selain itu juga dapat menghemat dalam penggunaan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya akan memperburuk ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Saya Widya, jual sayur dan sembako. Sekarang cabai sama bawang putih. Kira-kira naiknya signifikan atau belum? Masih standar sih Mbak naiknya. Ya kenaikannya 10.000 sampai 20.000 per kilonya. Darinya kan 50, sekarang jadi 60. Kalau beras itu masih standar. Ya harganya segitu-segitu aja. Enggak, masih standar aja. Karena itu kan kebutuhan pokok. Nggak ada yang komplain gitu? Enggak. Meskipun mahal tetap dibeli. Karena gitu. Iya. Ya mungkin ada petani yang gagal panen, makanya harganya naik. Ya gimana ya Mbak, kalau diturunkan kasihan petaninya, kalau dinaikkan kasihan yang beli. Jadi ya standar aja lah, nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal. Aulia, jualannya sembako. Beras naik sedikit. Terus telur, minyak Anda? Telur, minyak, perseknya naik 5.000. Telur cuman, naik lagi gitu. Dari 27 pernah 35, dari 27 ke 35. Tetap kan bahan pokok istilahnya tuh Mbak, tetap dibutuhkan. Jadi naik turun ya dibeli. Dari produksinya, dari petaninya mungkin, terus kan mau ini mau puasa, menjelang lebaran kan nggak naik, tapi pas tahun baru Natalan itu naik lagi, turun, sekarang naik lagi gitu. Apa ya, mungkin ini kali ya, sekarang itu kan lahan-lahan lebih banyak di pembangunan ya Mbak ya, istilahnya kayak sawah itu sudah berubah ke ini, ke bangunan, kayak makanya beras itu berkurang, kayak dari telur mungkin pupuk dan pakan ayamnya itu mahal, jadi produksinya mahal kan, ya harapannya pupuk diturunkan harganya untuk petani begitu. Impor berasnya dikurangin. Nama saya Bu Bani. Jualan saya nasi campur, ya nasi rawon, nasi pecel. Ya kalau aku ya nggak apa-apa, asalkan ada yang dibeli gitu aja. Yang penting bisa beli gitu aja. Terus habis itu Enggak, masih tetap. Cuma dikurangi bahannya, dikurangi gitulah. Kalau harga-harga semuanya tuh naik semua, minyak naik ya, kayak telur naik, kayak lombok ya naik, beragam juga naik. Pokok semuanya naik semua. Pohon bakaknya itu semua naik. Kalau beras juga naik, tapi udah lama naiknya kalau berasnya itu. Kalau mau hari raya kan pasti semuanya naik semua. Ya aslinya ya mempengaruhi, cuman lah gimana lagi kan, dari sananya sudah naik ya. Ya udah diikutin aja.
Ya kalau kayak kita ini ya kepingin turun semuanya lah. Supaya balik asal lah. Nama saya Pak Bakri, Padokan Semamper Timur, Gang 6 nomor 12. Jual LPG sama aqua galon. Kemarin itu naik, iya memang. Dari harga berapa? Biasa ya harga 18, sekarang 20. Sama saja biasa. Sama saja ya. Ada Kan pembeli kan asal ada barang, ya beli gitu. Ya masalah kehidupan sehari-hari enggak. Masalahnya itu masalah pengiriman yang agak kurang. pengiriman. Pengiriman LPG-nya kemarin kan itu Ya, telat. Kemarin telat telat. gimana? Ya biasanya ngisi 20, diisi 5, diisi 6. Itu pengirimannya. Ya kalau bisa ya diturunkan kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa gimana lagi? Ya, Ada di- pokoknya yang penting kan lancar pengiriman, ya gitu aja. Nama saya Yeni. Saat ini saya jadi ibu rumah tangga. Ya, dengan kenaikan harga pokok tersebut, kita berpengaruh terhadap belanja ya. Biasanya kita belanja Lombok itu 2.000 sudah banyak, sekarang 5.000 itu dapat sedikit. Jadi mempengaruhi terhadap kebutuhan yang lain. Kita nggak bisa beli banyak, pokoknya semampunya aja, sebutuhnya aja, itu aja. Kalau misalkan beras kan setiap hari juga harus beli. Jadi kita akhirnya mengalokasikan dana itu atau uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, tidak bisa membeli kebutuhan yang bersifat mewah. Semoga dengan kondisi ini kita bisa bertahan, masyarakat bisa bertahan dan menyesuaikan. Akan tetapi kita juga perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat terkait dengan harga yang naik ya. Jadi perlu ada himbauan atau perlu ada kebijakan tertentu supaya kenaikan harga tidak berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus. Wawancara ini mengungkapkan bahwa meskipun harga bahan pokok terus mengalami kenaikan, masyarakat tetap membelinya karena merupakan kebutuhan utama. Lonjakan harga ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan stok, gagal panen, alih fungsi lahan, serta meningkatnya permintaan saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena harga yang semakin tinggi dapat memberatkan mereka secara ekonomi. Oleh karena itu, para narasumber berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang dan stabil.